perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin perkuliahan hari ini kita laksanakan 10 atau 15 menit. Nah, terkait kita bahas diskusi terkait kewarganegaraan. Kemarin gimana soal-soalnya sudah bisa terjawab? Pretest, soal-soal pretest? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah baik sih. Saya lihat hasilnya teman-teman hampir 90% bisa menjawab semuanya. Ini sebenarnya untuk mata kuliah saya sebenarnya untuk pertemuannya kita lewat Zoom ini, teman-teman boleh mengikuti atau tidak, silahkan. Kita perkuliahan hari ini atau perkuliahan saya dilaksanakan fleksibel aja ya. Nanti teman-teman saya gabungkan dengan kelas yang lain, dengan semua kelas, dengan materinya yang sama. Sebenarnya materinya sama, cuma berbeda-beda dan waktunya juga kita bikin fleksibel saja. Untuk waktu yang sesuai jadwal kita hanya sampai sekarang, besok kita fleksibel mau hari apapun, jam apapun. Untuk Zoom kita sepakati bersama bisanya kapan. Dan itu waktunya bersifat hanya konfirmasi terkait pemahaman teman-teman. Nah, sebenarnya materi untuk kewarganegaraan ini semuanya sudah pernah mengikuti perkuliahan atau pelajaran kewarganegaraan baik di SD, SMP atau SMA ataupun yang di Kemenak ya, dari MI, MTS, MA. Itu ada mata pelajaran kewarganegaraan. Kita lebih fokus ke sekarang pengembangannya saja. Pengembangan kewarganegaraan dan aplikasinya di masyarakat seperti apa, terus pemahaman teoretiknya itu saja sih terkait. Kemarin saya pernah ngasih tugas ya ke kelas ini atau yang lain ya? Tugas paper. Halo? Halo, Pak. Ini, Pak. Paper ya, sudah ngasih tugas. Itu silahkan dilanjutkan. Untuk mekanismenya saya serahkan ke teman Bapak Ibu sekalian untuk itu. Terus saya hanya sekarang ini hanya sebagai pengantar saja. Nanti perkuliahannya kita lewat Learning Management System milik UIN Sunan Kalijaga, silahkan dibuka. Tapi saya materinya belum saya upload. Silahkan dibuka di e-learning.uin-suka.ac.id. Nanti masuknya dengan NIM kalian sama passwordnya, password akademik. Nah, nanti saya materinya share di situ. Nanti teman-teman memahami secara bebas, silahkan cari referensi sebanyak mungkin terkait mata kuliah kewarganegaraan ini. Terus sebenarnya di YouTube, mau di jurnal-jurnal juga banyak. Ini saya juga ngambil materi-materi seperti ini di kewarganegaraan ini sangatlah banyak, di Google Scholar juga sudah banyak. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bahas terkait outline mata kuliah ini. Ini screen-nya sudah bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, selamat datang di mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh saya. Perkenalan dulu nggak ini? Nggak usah ya, udah perkenalan lagi. Minggu lalu ya. Saya sebagai dosen ilmu kesejahteraan sosial, ini terkait kewarganegaraan. Sebenarnya untuk kewarganegaraan di sini saya ngambil dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 terkait tentang perguruan tinggi. Nah, semua di sini ada beberapa jenjang di perguruan tinggi, bisa
diploma, sarjana, magister, doktor, spesialis ataupun profesi. Nah, di situ semua tentang undang-undang perguruan tinggi ada di situ. Nah, di situ ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 semua kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, di sini menekankan kepada kewarganegaraan bagaimana teman-teman meliputi aspek kewarganegaraan, civil society. Nah, di sini bagaimana hak sebagai warga negara, bagaimana kewajiban sebagai warga negara. Nah, di sini kewarganegaraan ini didorong kepada teman-teman sebagai mahasiswa mempunyai rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, untuk mewujudkannya teman-teman dibekali pilar-pilar kebangsaan. Yang pertama itu Pancasila, yang kedua Undang-Undang 1945, yang ketiga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus kita pertahankan, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, aspek kewarganegaraan di sini kita di ruang lingkup akademik, di akademisi, mempelajari tentang aspek teoretik sekilas ya. Kalau misalkan itu banyak sumber-sumber yang bisa diakses. Yang kedua kurikuler, yang ketiga sosial masyarakat. Bagaimana teman-teman merefleksikan atau dan mengaplikasikan kepada masyarakat sikap kewarganegaraan yang baik. Nah, di situ teman-teman bisa awalnya juga bisa mengamati dulu perilaku kewarganegaraan warga sekitar lah. Yang pertama, kalau misalkan untuk merefleksikan diri sendiri mungkin sulit. Kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang sisi orang lain, melihat perilaku orang lain, minimal kalau misalkan di jalan ya. Kalau misalkan di jalan, bagaimana orang-orang itu bersikap kebangsaan yang baik. Terus untuk selanjutnya kita mengacu kepada Tridharma perguruan tinggi. Nah, di sini konteks kewarganegaraan juga bisa diaplikasikan kepada Tridharma perguruan tinggi. Nah, itu menurut undang-undang yang tadi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 terkait pendidikan dan pengajaran. Nah, sekarang prosesnya pendidikan dan pengajaran, terus penelitian dan pengabdian untuk pengembangan, terus pengabdian kepada masyarakat. Nah, penelitian ini dituangkan kepada karya-karya ilmiah, bisa di jurnal, bisa di paper nanti teman-teman tugas ini. Terus konsep materi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, pengetahuan itu bagaimana teman-teman mengetahui teoritik terkait kewarganegaraan itu sendiri, bisa aspek keadilan sosial, bisa kepedulian terhadap lingkungan, terus kecintaan terhadap negara itu sendiri, terus untuk sikapnya diwujudkan kepada sikap perilaku sehari-hari. Keterampilannya juga di situ, skill kita sebagai skill di sini ilmu kesejahteraan sosial itu mencetak seorang yang mempunyai kepedulian terhadap masalah sosial. Nah, di situ untuk profesinya pekerjaan sosial. Nah, di situ pengentasan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Nah, di sini kita capaian pembelajaran mata kuliah ini di program studi kesejahteraan sosial ini teman-teman dituntut untuk berpartisipasi aktif, membangun kehidupan Indonesia yang damai, tidak kontradiktif, menyatu padu berdasarkan Pancasila. Nah, di sini mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia. Kita bisa berperan di berbagai lini masyarakat. Nah, di situ nanti teman-teman diarahkan untuk berpraktek mikro, makro, sama meso. Nah, di situ kita juga bisa mengamati sosial masyarakat yang ada di lingkungan kita sendiri. Nah, untuk selanjutnya, di sini di UIN Sunan Kalijaga sendiri ada semboyan integrasi interkoneksi. Nah, di sini saya mencoba nanti teman-teman sendiri
bisa mencari sendiri di internet ataukah di jurnal-jurnal untuk makna integrasi interkoneksi itu sendiri bisa dikaitkan dari aspek kewarganegaraan secara umum dengan keislaman. Itu untuk ciri khas kita sendiri di UIN Sunan Kalijaga. Nah, di sini integrasi interkoneksinya menyatukan bagian atau unsur yang terpisah dalam masyarakat menjadi satu kesatuan yang bulat atau utuh. Merupakan penyatuan keterpaduan dari berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah. Nah, di sini integrasi itu saya bagi menjadi dua. Yang pertama asimilasi, yang kedua akulturasi. Teman-teman sudah paham belum terkait asimilasi itu apa atau akulturasi itu apa? Belum, Pak. Belum. Silakan tafsirkan sendiri dari gambar yang saya tampilkan di layar screen ini. Ada yang bisa menjawab? Satu orang? Saya, Pak. Ya, silakan. Monggo, siapa itu? Ini menurut saya ya, Pak. Ya. Kalau asimilasi itu perpaduan, tapi kalau akulturasi itu kayak penggabungan dari dua budaya jadi kayak satu budaya gitu loh, Pak. Ya. Asimilasi itu apa? Perpaduan? Iya. Yang asimilasi perpaduan antara dua budaya. Satu budaya, terus dua budaya melebur jadi satu, menghasilkan budaya satu yang... budaya. Nah, kalau misalkan kita lihat di konteks ini, dua budaya ini bergabung menjadi satu, menghasilkan satu budaya baru yang tidak ada kemiripan yang ada di sini. Tidak ada khas-khasnya. Salah satu khas yang di salah satu budaya ini tidak ada yang menyatu di sini, yang timbul di kebudayaan baru. Contohnya apa? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa mencontohkan? Nah, contohnya itu kalau misalkan di kebudayaan itu tari lenong, atau misalkan di situ kan sejarahnya itu budaya Betawi dipadukan dengan budaya Cina, tapi melahirkan budaya baru yang tidak ada, intinya yang berbeda dengan latar belakang budaya itu sendiri. Berbeda dengan akulturasi. Nah, kalau misalkan akulturasi itu sama-sama dua budaya disatukan, tapi melahirkan satu budaya yang baru tanpa meninggalkan ciri khas budaya sebelumnya. Kalau misalkan ada di sini akulturasi itu contohnya sebenarnya budaya tahlilan ya. Budaya tahlilan itu dulu sebenarnya sebelum Islam datang itu budaya untuk mendoakan, ritual-ritual untuk mendoakan orang meninggal itu di agama Hindu itu banyak. Nah, untuk untuk mengubah kebiasaan itu, para wali mengakulturasi, mengganti kebudayaan itu, antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Islam timbul kebudayaan baru, ritual baru yang di sini kan ada mendoakan orang meninggalnya, sisi itu ada, tapi dengan syariat Islam. Terus, nah di sini jenis-jenis integrasi saya lanjutkan sedikit aja ya. Ini nanti teman-teman bisa download materi ini di e-learning, bisa teman-teman kembangkan sendiri terkait integrasi
mata kuliah ini. Integrasi bangsa, elit massa, integrasi wilayah, dan integrasi nilai, integrasi tingkah laku. Apa itu integrasi bangsa di sini? Integrasi bangsa adalah integrasi untuk menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok dan budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Nah, di sini untuk integrasi bangsa itu lebih kepada keutuhan NKRI, kepada keutuhan bangsa negara Indonesia. Terus untuk integrasi elit massa. Integrasi elit massa di sini lebih kepada perhubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Nah, di sini ada dua kubu berbeda ya, bukan dua kubu. Di sini pemangku kebijakan, subjek kebijakan, sama objek kebijakan. Nah, subjek kebijakan itu berupa pemerintah itu sendiri, objek kebijakan itu masyarakat ini, kita sebagai masyarakat. Nah, di sini juga kita sebagai masyarakat punya kontrol sosial terhadap kebijakan itu sendiri. Contohnya kemarin teman-teman juga bisa mengikuti perkembangan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Di situ banyak intinya suatu kebijakan itu dimunculkan oleh pemangku kebijakan, dan sebagai objek kebijakan itu ketika kita tidak setuju terkait kebijakan itu, kita bisa bersuara, bisa, karena sekarang demokrasi. Untuk selanjutnya di sini dimensi integrasi politik. Nah, dimensi integrasi politik itu ada vertikal dan horizontal. Kalau misalkan integrasi politik itu vertikal itu misalkan dari apa namanya ya, posisi kewenangan suatu wilayah, kata provinsi dari kecamatan ke kabupaten, dari kabupaten ke provinsi, ini itu hubungan integrasi politiknya vertikal. Nah, kalau misalkan horizontal itu antara satu wilayah wilayah A dengan wilayah B yang lain, misal bertetanggaan. Kalau misalkan di tingkat provinsi ya Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Barat hubungannya seperti apa, di situ terjadi kerjasama kerjasama antara dua wilayah. Kalau misalkan tingkat tingkat daerah ya antara misalkan di sini Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul, nah, ataukah Kota Jogja. Nah, di situ juga ada suatu kerjasama di bidang-bidang tertentu. Kalau misalkan di bidang sosial banyak, contohnya kalau misalkan di lini sosial ada suatu kedinasan, dinas sosial, bidang-bidang sosial masyarakat yang pengentasan masalah sosial ada di situ. Di situ ada hubungan horizontal antara dinas sosial kota dengan dinas sosial Sleman atau ke Bantul atau Gunung Kidul, itu juga horizontal. Terus yang integrasi wilayah. Nah, di sini menuju kepada pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat. Unit-unit sosial yang lebih kecil ya kayak tadi hampir sama, tapi di sini kepada kewenangan kebijakan. Nah, kalau implikasinya hampir sama, di situ kalau di lapangan suatu integritas kebangsaan itu menyatu padu dalam suatu rangkaian, bisa sebuah kebijakan, bisa sebuah kegiatan-kegiatan yang melaksanakan pengentasan kemiskinan, kalau misalkan di ranah kesejahteraan sosial. Nah, kalau misalkan integrasi nilai, di sini menuju kepada adanya konsensus terhadap nilai minimum yang diperlukan dalam memelihara tata tertib sosial. Nah, di situ kan ada norma-norma sosial yang ada di masyarakat pada umumnya. Di sini kalau misalkan setiap wilayah itu ada kearifan lokal yang berupa norma yang harus dijaga. Nah, kalau misalkan di Jogja sendiri ada banyak istilahnya norma-norma kemasyarakatan yang harus dilaksanakan. Integrasi tingkah laku.
Nah, di sini integrasi tingkah laku menunjukkan pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapainya tujuan bersama. Waduh, ini baterai saya lemah. Mungkin nanti untuk ini kan tinggal beberapa slide-nya. Kita lanjutkan saja. Faktor pendorong. Nah, di situ ada 3, solidaritas sosial, toleransi, dan perkawinan silang. Itu banyak sekali contohnya. Untuk integrasi, faktor pendorong integrasi itu sendiri. Kerukunan-kerukunan kewarganegaraan itu salah satunya itu. Nah, penghambatnya ini ada paham etnosentris. Nah, di sini kan ada sikap keegoisan suatu seseorang itu juga menghambat adanya faktor integrasi. Terus di sini ada luas wilayah, terus ketimpangan pembangunan itu juga menjadi kecemburuan sosial yang ada. Multikultural itu bisa menjadi penghambat, bisa jadi pendorong. Kalau misalnya jadi penghambat ketika kita tidak bisa saling toleransi. Kalau misalkan kita kembali ke paham etnosentris ini sendiri. Ini lebih ke egoisitas seseorang. Kalau misalkan ini tidak ada egoisnya, kedua, ketiga, dan keempat ini tidak bakal menjadi penghambat integrasi. Mungkin untuk materi segitu aja untuk pertemuan hari ini. Nanti materinya saya kirim di WhatsApp dan di e-learning juga. Teman-teman untuk perkuliahan ke depan kita fleksibel, mau kapan saja silahkan. Untuk yang bisa Zoom ini nanti kalau misalkan ini kan saya rekam, kalau misalkan sudah selesai nanti rekamannya saya upload di YouTube, nanti bisa didengarkan teman-teman atau ditonton kapan saja silahkan. Kalau misalkan untuk presensi untuk semester ini saya tidak ada presensi, saya 100-kan semua, tapi untuk penilaian saya lihat di aspek keaktifan teman-teman di e-learning itu bisa kita lewat media lain lah, bisa di WhatsApp, bisa di e-learning atau bisa di Zoom ini. Kalau misalkan Zoom ini alternatif saja, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan ataukah apa yang mau didiskusikan dengan saya, silahkan. Nanti saya fasilitasi Zoom ini. Terus kalau misalkan teman-teman sudah paham, kalau bisa lihat, bisa cari referensi-referensi yang lain, silahkan. Itu lebih bagus kalau misalkan itu. Sampai sini ada pertanyaan. Ini teman-teman ada yang di Jogja, di luar Jogja semua. Apakah ada yang di luar Jogja? Di luar Jogja. Banyak Pak yang di luar Jogja. Banyak yang di luar Jogja. Oh iya, kalau misalkan di Jogja silahkan teman-teman bisa di kampus, boleh kok kalau misalkan ke kampus, asalkan tidak menimbulkan kerumunan. Kampus selalu terbuka. Kalau misalkan kuotanya kurang, seperti saya ini kan ke kampus karena kuota saya juga limit. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ini sudah 7% baterai saya. Saya Pak. Ayo, siapa? Monggo, langsung saja ngomong pertanyaannya. Terkait dengan integrasi dan interkoneksi apa tadi yang Bapak jelaskan? Siapa ya? Mas Diki ya ini yang ngomong? Iya Pak. Ya, monggo. Nah, maknanya itu seperti apa ya Pak? Bagaimana tujuannya untuk mengintegrasi dan interkoneksi itu tujuannya? Nah, langsung tak jawab. Untuk makna integrasi interkoneksi sendiri kita kan
di sini kampus Islam. Nah, integrasi interkoneksi antara keilmuan umum dengan keilmuan Islam. Nah, di sini paradigmanya kita lihat dari paradigma Islam sendiri. Nah, itu menjadi satu kekhasan pembeda prodi-prodi yang ada di UIN Sunan Kalijaga dengan prodi-prodi lain di luar UIN Sunan Kalijaga. Nah, kalau misalkan kita kan di IKS nih, kita mempunyai pembeda ilmu kesejahteraan sosial UIN Sunan Kalijaga dengan ilmu kesejahteraan sosial universitas lain, contohnya Unpad ataukah STKS ataukah universitas lain lah di luar Islam. Itu untuk integrasi interkoneksinya di situ antara keilmuan Islam dengan keilmuan umum itu kita integrasikan, kita satukan. Seperti itu. Oke, sama-sama. Terus untuk proses perkuliahan ini teman-teman sudah paham? Untuk kedepannya? Belum, Pak. Udah, Pak. Oh, udah, ada yang belum. Kalau yang belum di siapa? Tak ulangi ya, kalau yang belum, perkuliahan ini kita bebas. Maksudnya bebas waktunya, fleksibel, nggak harus jam sekarang, jam sesuai jadwal. Nanti teman-teman materinya saya upload, teman-teman bisa dengarkan ulang, pahami ulang, bisa ditonton sendiri kapan saja dan di mana saja. Terus kalau misalkan nanti untuk tugas-tugasnya hanya itu sih tugas-tugasnya. Teman-teman harus paham materi-materi yang nanti saya sampaikan. Itu saja. Untuk kedepannya untuk tugas-tugas mungkin saya ngasih 3 tugas. 3 tugas. Yang pertama tugas UTS, yang kedua tugas UAS, nah yang ketiga itu tugas paper, bisa kelompok itu. Itu aspek penilaiannya. Kalau misalkan kehadiran, saya akan 100%-kan semua. Untuk pertemuan Zoom seperti ini bisa kita fleksibel, bisa kita laksanakan kapan saja. Dan siapa saja boleh ikut. Boleh ikut siapa saja, terus yang nggak bisa juga nggak apa-apa. Berhubung baterai saya sudah mau habis ini, mungkin dicukupkan sekian dulu ya. Untuk pertemuan kali ini, nanti kita lanjut diskusi di WhatsApp saja. Oke, mungkin cukupkan sekian. Oke. Saya cukupkan sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.